Amerika resmi blokir TikTok. Wah, ada apa nih? Pemblokiran TikTok di Amerika Serikat berawal dari kekhawatiran terhadap keamanan data pengguna yang dikelola oleh ByteDance, perusahaan asal Cina yang memiliki TikTok. Isu ini mencuat pertama kali pada tahun 2019 hingga 2020 ketika pemerintahan Amerika Serikat mulai memantau aplikasi yang memiliki hubungan dengan Cina. Penyebab utama kekhawatiran ini adalah Undang-Undang Intelijen Cina 2017 yang mengatakan regulasi ini mewajibkan perusahaan Cina untuk memberikan data kepada pemerintah jika diminta demi alasan keamanan nasional. Hal ini tentunya memicu ketakutan bahwa TikTok dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data pengguna Amerika Serikat oleh pemerintahan Cina. TikTok juga memiliki lebih dari 150 juta pengguna aktif di Amerika Serikat yang sebagian besar adalah anak muda. Data seperti lokasi, kebiasaan browsing, dan preferensi konten bisa menjadi aset strategis jika disalahgunakan. Pada masa pemerintahan Donald Trump, kekhawatiran ini membuat pemerintah memaksa ByteDance untuk menjual operasional TikTok di Amerika Serikat nih guys kepada perusahaan non-Cina. Ya, meskipun terjadi negosiasi, tidak ada kesepakatan yang dicapai. Pemerintah Joe Biden sempat mengurangi tekanan, tetapi gelombang ketegangan kembali meningkat hingga akhirnya tenggat waktu penjualan TikTok ditetapkan pada 19 Januari 2025. Beberapa faktor kunci yang mendorong pemerintahan Amerika Serikat memutuskan untuk memblokir TikTok diantaranya adalah dengan alasan keamanan data pribadi. TikTok dianggap mengumpulkan data pribadi pengguna dalam jumlah yang besar, termasuk lokasi GPS, preferensi konten, dan pola penggunaan. Data ini tentunya bisa disalahgunakan oleh Amerika Serikat. Faktor yang keduanya adalah hubungan ByteDance dengan pemerintahan. Sebagai perusahaan berbasis di Beijing, ByteDance dianggap berpotensi tunduk pada perintah pemerintahan Cina sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal inilah yang memperkuat kekhawatiran bahwa data pengguna dapat dibagikan tanpa persetujuan. Faktor yang ketiga adalah algoritma TikTok dan manipulasi konten. TikTok memiliki algoritma canggih yang dapat menentukan konten apa yang lebih sering muncul di feed pengguna. Pemerintahan Amerika Serikat khawatir bahwa algoritma ini dapat digunakan untuk menyebarkan narasi tertentu yang menguntungkan pemerintahan Cina atau memanipulasi opini publik di negara lain, dimana itu benar-benar mengerikan juga gitu. Dan faktor yang terakhir adalah persaingan teknologi dan juga ekonomi. TikTok adalah aplikasi pertama dari Cina yang benar-benar mendominasi pasar global, bahkan mengalahkan raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Meta dan juga Google. Pemblokiran ini juga dilihat sebagai langkah Amerika Serikat untuk melindungi industri teknologinya dari dominasi asing. Wah, mengerikan banget nih. Pemblokiran TikTok membawa dampak besar nih guys, baik bagi pengguna, kreator maupun masyarakat umum gitu. Dampak yang pertama ya jelas pada pengguna, bisa saja itu kehilangan ruang ekspresi. TikTok juga menjadi platform penting bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas mereka kan, baik melalui konten hiburan, seni maupun edukasi. Dengan penutupan ini banyak yang merasa kehilangan ruang untuk berkreasi sih. Kesulitan beradaptasi, kreator konten yang bergantung pada TikTok sebagai sumber penghasilan utama harus beralih ke platform lain seperti YouTube Short atau Instagram Reels yang memiliki algoritma berbeda. Dampak terhadap ekonomi, banyak kreator TikTok yang kehilangan pendapatan signifikan, terutama mereka yang memiliki basis audiens besar di Amerika Serikat. TikTok menjadi alat promosi utama bagi banyak bisnis kecil karena sifatnya yang viral dan murah. Namun ByteDance mencoba melawan keputusan ini dengan mengajukan argumen hukum bahwa pemblokiran melanggar amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Namun upaya hukum tersebut tidak berhasil karena Mahkamah Agung Amerika Serikat mendukung kebijakan pemerintah nih guys. Lalu apakah ada kaitannya dengan persaingan global dengan China? Jawabannya iya, sangat-sangat terkait. Pemblokiran TikTok tidak hanya soal keamanan data, tetapi juga bagian dari persaingan geopolitik antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini nih guys. TikTok sebagai aplikasi populer milik ByteDance, perusahaan Cina, dianggap memiliki potensi resiko terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Ketakutan utama adalah data pengguna Amerika Serikat yang mungkin diakses oleh pemerintahan Cina melalui ByteDance. Ya, meskipun ini menjadi alasan utama yang disampaikan kepada publik, tapi isu keamanan ini juga menjadi bagian dari strategi yang lebih besar dalam persaingan global antara Amerika Serikat dan juga Cina.
Selain itu, pemblokiran TikTok juga terjadi di tengah hubungan yang tegang antara kedua negara, termasuk perang dagang sejak tahun 2018. Amerika Serikat dan Cina terlibat perang dagang yang melibatkan tarif tinggi dan pembatasan teknologi. Dominasi teknologi 5G, Huawei, perusahaan teknologi Cina, juga mendapat pembatasan serupa dari Amerika Serikat karena alasan keamanan lagi gitu. Pengaruh ideologi, Amerika Serikat juga dan Cina memiliki pendekatan yang sangat berbeda terhadap teknologi dan privasi. Cina cenderung mengontrol data dan informasi secara ketat, sedangkan Amerika Serikat mendukung kebebasan informasi, walaupun ada kekhawatiran keamanan gitu. Nah, itu dia guys, langkah Amerika Serikat memblokir TikTok juga mempengaruhi negara lain yang mulai mempertimbangkan langkah serupa nih guys. Negara-negara seperti India, Inggris, Kanada, dan Australia mulai mengambil langkah untuk membatasi TikTok, terutama di perangkat pemerintah. Ini juga menunjukkan bahwa persaingan antara Amerika Serikat dan Cina memengaruhi kebijakan global dalam hal teknologi ini. Gimana menurut kalian nih guys? Penutupan TikTok tidak hanya tentang melindungi keamanan data atau mengatur pasar teknologi domestik. Ini adalah langkah strategis Amerika Serikat dalam menjaga dominasinya di tengah persaingan teknologi, ekonomi, dan ideologi dengan Cina. TikTok sebagai simbol kesuksesan teknologi Cina menjadi salah satu medan pertempuran dalam dinamika geopolitik yang lebih luas. Gimana menurut kalian nih guys? Apa pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dan apakah TikTok di Indonesia juga harus diblokir? Yuk, mari berdiskusi.